Perjalanan Syarif Hidayatullah ke Tanah Jawa. Perjalanan Syarif Hidayatullah ke Tanah Jawa pada abad ke-15 Masehi merupakan bagian dari sejarah awal penyebaran Islam di wilayah tersebut. Syarif Hidayatullah, yang juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, adalah seorang ulama Islam dan tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di wilayah barat Indonesia. Perjalanan Syarif Hidayatullah ke Tanah Jawa terjadi pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Dia berasal dari kerajaan Cirebon di wilayah pantai utara Pulau Jawa. Saat itu, wilayah Jawa masih didominasi oleh kepercayaan Hindu-Buddha, khususnya di kerajaan-kerajaan seperti Majapahit. Syarif Hidayatullah melakukan perjalanan ke Jawa dengan tujuan menyebarkan ajaran Islam. Selama perjalanannya, dia didampingi oleh para sahabat dan pengikutnya. Setelah tiba di Jawa, dia mengadakan dialog dengan tokoh-tokoh Hindu-Buddha tempat dan berusaha membangun hubungan yang baik dengan mereka. Salah satu momen penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa adalah ketika Syarif Hidayatullah menggandeng Raden Patah, seorang pangeran dari kerajaan Majapahit, yang akhirnya memeluk Islam. Ini menjadi awal dari pembentukan Kesultanan Demak pada tahun 1478, yang merupakan salah satu kesultanan pertama di Pulau Jawa yang berbasis pada ajaran Islam. Kesultanan Demak menjadi salah satu kekuatan utama dalam penyebaran Islam di Jawa dan kemudian berperan penting dalam menjatuhkan kekuasaan Majapahit. Kesultanan ini juga merupakan batu loncatan bagi perkembangan kebudayaan dan ajaran Islam di Pulau Jawa, yang kemudian memengaruhi seluruh Nusantara. Dengan perjalanan dan aksinya, Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati telah berperan penting dalam mengubah landscape agama dan budaya di Pulau Jawa dan merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah tersebut. Berdirinya Kerajaan Islam Kasunanan Cirebon. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra sulung dari Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1430 Masehi dengan nama Kebon Pesisir atau Tegal Alang-alang. Ia kemudian memeluk agama Islam dan berguru kepada Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo. Pangeran Walangsungsang menyerahkan kekuasaannya kepada keponakannya, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang merupakan putra dari Syarif Abdullah Maulana Huta dari Mesir dan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati memerintah kerajaan ini dari tahun 1479 hingga 1568 Masehi. Ia juga mendirikan Kesultanan Banten dengan menunjuk anaknya, yaitu Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama Kerajaan Banten. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon terjadi pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup Banten, Indramayu, Brebes, Tegal, Pekalongan, Demak, dan sebagian Jawa Tengah. Ia juga berhasil menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara maupun di luar negeri, seperti Aceh, Malaka, Turki Utsmani, Portugal, dan Spanyol. Sunan Gunung Jati meninggal pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Gunung Sambung, Cirebon. Ia digantikan oleh putranya yang lain, yaitu Pangeran Pasarean yang bergelar Panembahan Ratu I. Ia memerintah hingga tahun 1570 Masehi dan digantikan oleh putranya, yaitu Pangeran Karimuddin yang bergelar Panembahan Ratu II. Ia memerintah hingga tahun 1649 Masehi dan digantikan oleh putranya Pangeran Martawijaya yang bergelar Panembahan Grilia atau Sultan Abdul Karim. Sultan Abdul Karim adalah penguasa terakhir Kesultanan Cirebon.
sebelum terjadi pembagian wilayah menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Pembagian ini terjadi karena adanya perselisihan antara dua putra Sultan Abdul Karim, yaitu Pangeran Kartawijaya dengan Pangeran Wangsakerta. Pangeran Kartawijaya mendirikan Kesultanan Kasepuhan dengan ibu kota di Keraton Kasepuhan. Pangeran Wangsakerta mendirikan Kesultanan Kanoman dengan ibu kota di Keraton Kanoman. Kasunanan Cirebon secara resmi didirikan pada tahun 1677 oleh Pangeran Raja Martawijaya yang memeluk agama Islam dan mengubah namanya menjadi Sultan Anom I, Sultan Sepuh atau Sultan Agung, Samsudin Martawijaya, yang memilih Cirebon sebagai ibu kota kerajaannya. Kerajaan Cirebon memiliki struktur pemerintahan yang diatur oleh kesultanan yang dipimpin oleh seorang sultan yang bergelar Sultan Sepuh atau Sultan Agung dan seorang sultan muda yang bergelar Sultan Anom. Sultan Sepuh merupakan kepala negara, sementara Sultan Anom bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sehari-hari. Kerajaan Cirebon memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk seni dan budaya yang unik, misalnya seni tari serimpi dan tari topeng Cirebon adalah beberapa contoh seni tradisional yang berkembang di sana.